Jika orang tua saya bersedia membayar agar saya mendapatkan tutor seperti itu, saya juga bisa melakukannya. Terkadang, orang-orang bersikap seperti ini ketika mereka melihat seseorang yang awalnya mirip dengan mereka tiba-tiba menjadi sukses. Mereka sering percaya bahwa itu karena orang lain tersebut beruntung atau menerima bantuan dari kekuatan eksternal. Berpikir seperti ini dapat secara efektif mengurangi rasa kesenjangan ketika seseorang yang dekat dengan mereka tiba-tiba meninggalkan mereka jauh di belakang. Sama seperti banyak teman sekelas di sekitar mereka sekarang, yang melirik Bhaskara dan Galang dengan penuh kekaguman. Tadi malam, di dalam kelompok kelas mereka, nama Bhaskara dan Galang menjadi anak-anak dari kelas lain di mulut para guru. Salah satunya melesat dari peringkat 300 di seluruh kelas ke peringkat 80 teratas, dan yang lainnya melompat dari peringkat 400 terbawah ke peringkat 100. Kisah-kisah inspiratif seperti itu tentu saja menjadi favorit para guru, sehingga para siswa yang berprestasi rendah di kelas 3 SMA berulang kali dijejali dengan nama Bhaskara dan Galang tadi malam. Akibatnya, ketika keduanya memasuki gedung sekolah menengah hari ini, para siswa yang berprestasi rendah itu memandang mereka dengan tatapan penuh kebencian. Hei, Bhaskara, sepertinya kita sudah jadi selebriti, hahaha. Galang merasa senang, melepas earphone-nya, dan berkata dengan gembira kepada Bhaskara. Bhaskara sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Apa gunanya dicemburui dan dibenci oleh sekelompok anak-anak? Apakah itu bisa menghasilkan uang baginya? Oh iya, berbicara soal mencari uang, dia harus menagih utang 2 juta rupiah itu hari ini. Di lantai 3, Bhaskara berjalan menuju pintu masuk kelas 35. Sebelum dia sempat berbicara, Citra, yang duduk di pintu, sudah berteriak ke dalam kelas, Dwi Astuti, mitra motivasi Anda sedang mencari Anda. Suaranya penuh antusiasme. Dan teriakan itu membungkam kelas yang jutat. Semua siswa di kelas 35 tanpa sadar menatap Dwi Astuti. Dwi Astuti berdiri dengan wajah pucat pasi, berjalan tanpa ekspresi ke arah Bhaskara, mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya, dan dengan muram menyelipkannya ke tangan Bhaskara. Lalu dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Bhaskara membuka amplop itu dan melihat. Memang benar, 10 lembar uang 100 rupiah. Dengan tulus dan lantang ia berkata kepada Dwi Astuti, terima kasih, mitra motivasi. Dwi Astuti tersandung, hampir jatuh, dan berjalan kembali ke tempat duduknya dengan kesal, mengambil sebuah buku untuk menutupi wajahnya. Eka yang duduk di sebelahnya berbisik menenangkan, tidak apa-apa. Ceng-ceng, keluargamu sangat kaya, 1 juta rupiah bukan apa-apa. Dwi Astuti menjadi semakin sedih setelah mendengar ini. 1 juta rupiah itu bukan apa-apa, kalau begitu kau saja yang bayarkan untukku. Pengikut kedua juga ikut berkomentar, ini semua salah si Alis 1. Jika dia tidak membimbing Bhaskara, bagaimana mungkin Bhaskara bisa masuk ke 100 besar? Kali ini, si Alis 1 juga masuk 20 besar di kelasnya. Aku tidak menyangka dia sehebat ini dalam belajar. Tepat saat itu, Arunika masuk ke kelas, masih mengenakan kacamata berbingkai hitam besar yang ketinggalan zaman, dengan alis lurus yang tidak menarik, membungkuk dan menundukkan kepalanya. Meskipun kali ini ia masuk dalam peringkat 20 besar di kelasnya, tetap saja tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Melihat penampilan Arunika yang malu-malu, Dwi Astuti tiba-tiba merasa sedikit lebih baik dan mendengus jijik, apa hebatnya kalau pandai belajar. Dia tetaplah itik buruk rupa. Dengan penampilan seperti itu, tidak akan ada yang menyukainya meskipun dia kuliah. Bajingan sekolah yang kembali berjaya, persis seperti protagonis dari novel yang mengharukan, kan? Bhaskara, apa rahasiamu? Katakan saja. Kedua anak laki-laki ini juga berprestasi rendah secara akademis. Dan biasanya, mereka, Bhaskara, dan Galang berada dalam situasi yang sama. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keduanya akan mengubah hidup mereka dalam semalam, dan mereka dipenuhi rasa iri. Rahasia, tentu saja. Bhaskara tersenyum tipis, dan mata para siswa berprestasi rendah itu langsung berbinar hijau, menatapnya dengan penuh harapan. Bhaskara berkata dengan tenang, jika tidak ada wanita di hatimu, kamu akan menjadi dewa dalam ujian. Bhaskara mengobrol sebentar dengan para siswa yang berprestasi rendah itu, lalu bel kelas berbunyi, dan semua siswa duduk. Guru Jaka masuk. Hari ini, Guru Jaka sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Rambut pirangnya yang seperti gaya Mediterania bahkan berkilauan. Kali ini, nilai rata-rata kelas 4 dalam ujian simulasi kedua menempati peringkat kedua di kelasnya. Dan yang terpenting, beberapa siswa yang kesulitan justru menunjukkan prestasi yang sangat baik, sehingga Guru Jaka benar-benar bisa bersinar. Bhaskara dan Galang telah memenangkan penghargaan peningkatan terbaik. Mari kita beri mereka tepuk tangan. Guru Jaka mengumumkan dengan wajah berseri-seri. Dan seluruh kelas bertepuk tangan dengan antusias. Bhaskara dan Galang naik ke panggung, dan Guru Jaka memberikan masing-masing dari mereka sertifikat penghargaan. Galang sangat gembira hingga wajahnya memerah, lebih bahagia daripada seorang atlet yang memenangkan kejuaraan Olimpiade.
Baskara berdiri di atas panggung sambil memegang sertifikat dan menerima tepuk tangan dari teman-teman sekelasnya. Tetapi akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Guru Jaka. Guru Jaka, selain sertifikat, apakah tidak ada hal lain lagi? Baskara bukan lagi seorang siswa yang sederhana dan polos. Dibandingkan dengan sesuatu yang dangkal seperti sertifikat, dia lebih menghargai manfaat nyata. Guru Jaka bertanya, ini sertifikat tingkat sekolah, apalagi yang kamu inginkan? Baskara berbisik, apakah tidak ada bonus atau semacamnya? 2 atau 300 pun sudah bagus. Lalu dia bisa menggunakan semuanya untuk membeli tiket lotre dan memenangkan 50 atau 60 juta lagi. Guru Jaka menatapnya tajam. Kau seorang siswa, mengapa kau begitu terobsesi dengan uang? Baskara terdiam. Aku belajar begitu keras untuk masuk universitas yang bagus. Bukankah justru agar aku bisa terobsesi dengan uang di masa depan? Waktu pelajaran berlalu dengan cepat, dan para siswa memanfaatkan waktu tersebut untuk bersantai dan bermain. Baskara dan Galang keluar untuk menggunakan kamar mandi. Ketua kelas, Arya, berjalan ke tempat duduk Cempaka, menatap punggung Baskara, dan berkata dengan nada meremehkan, Cempaka, lihat betapa vulgarnya Baskara. Dia sudah menerima sertifikat dari sekolah, dan dia masih hanya memikirkan uang. Nilaiku cukup bagus kali ini. Aku masuk 30 besar di kelas. Bagaimana kalau kita membentuk kelompok belajar dan belajar bersama? Sebelum Arya selesai berbicara, Cempaka sudah berdiri dan berjalan keluar. Cempaka Arya memanggil dari belakang, tetapi Cempaka sama sekali tidak mendengarnya dan langsung berjalan menuju kamar mandi. Baskara dan Galang baru saja keluar dari toilet pria ketika Cempaka menghampiri mereka dan menghentikan Baskara. Baskara, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Melihat ini, Galang mengedipkan mata pada Baskara dan dengan sangat bijaksana pergi duluan. Chen Nuo mengerutkan kening dan menatap Cempaka. Jika ini bukan tentang memenuhi taruhan, maka jangan kita bicarakan hal ini. Cempaka menggigit tanternya. Sekarang, berapapun jumlah uangnya, di matanya, jumlah itu akan otomatis dikalikan dengan 250 sama dengan 250 juta. Jadi dia benar-benar harus mengucapkan terima kasih. Setelah berbicara, Baskara melewati Cempaka dan berjalan menuju ruang kelas. Baskara, berhenti di situ. Cempaka dengan cepat mengejarnya dan menghalangi jalan Baskara. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Baskara bertanya, apa? Kita melanjutkan taruhan kita untuk ujian simulasi ketiga. Cempaka sedikit kesal. Baskara, kenapa kau sekarang begitu materialistis? Dulu kau tidak seperti ini. Baskara tersenyum. Terima kasih atas restunya. Aku benar-benar ingin menjadi materialistis. Dia tak lagi mempedulikan Cempaka dan dengan cepat berjalan masuk ke kelas 4. Cempaka memperhatikan punggung Baskara yang menjauh, menggigit tanternya, tetapi dia tidak kehilangan kesabaran seperti biasanya. Semalam, dia berpikir lama dan menyadari bahwa dia memang belum cukup memahami Baskara. Sebenarnya, dia tidak menyadari perubahan pada Baskara, tapi sekarang belum terlambat. Jika dia bisa merebut kembali Baskara dan membuatnya mengejarnya lagi, bukankah itu akan semakin menyoroti keunggulannya sendiri? Dia yakin bahwa baik di SMP Negeri 2 Kabupaten Banyumas maupun di UGM, tidak akan ada gadis yang lebih baik darinya. Lagi pula, mereka yang cantik tidak belajar sebaik dia, dan mereka yang belajar dengan baik tidak secantik dia. Pesona seorang siswi tercantik yang juga berprestasi membutuhkan seorang pengejar seperti Baskara untuk menonjolkannya. Tak lama kemudian, waktu menunjukkan pukul 12 siang, dan semua siswa bergegas ke kafetaria, berebut untuk menjadi yang pertama. Galang membawa kotak bekalnya sendiri hari ini, dengan alasan dia bisa membaca sambil makan. Untuk bertemu dosen Aurora di UGM, si gendut kecil benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya. Baskara berjalan keluar kelas sendirian dan tiba di kelas 35, hanya untuk melihat sosok tinggi dan pemalu sudah berdiri di pintu masuk kelas 35. Baskara tersenyum dan berkata, keponakan kecilku sangat percaya diri, ayo kita pergi. Untuk membangun keberanian Arunika, Baskara akhir-akhir ini selalu mengajaknya makan siang di kantin setiap hari. Tujuannya adalah untuk membiasakan Arunika diperhatikan dan menjadi pusat perhatian. Kini, keduanya memiliki kesepahaman tanpa kata-kata. Setiap siang, Arunika akan menunggunya di pintu masuk kelas 35. Om dan keponakan itu segera tiba di kantin. Arunika diam-diam mengikuti Baskara untuk mengantre makanan. Ketika giliran mereka tiba, tante yang menyajikan makanan melihatnya dan, karena mengerti, memberi Chen Nuo beberapa potong daging tanpa lemak tambahan. Karena setiap kali Baskara pergi membeli makanan, Arunika akan meminta tantenya untuk memberi Chen Nuo lebih banyak daging tanpa lemak. Sekarang, tanpa perlu bicara pun, tante itu akan secara otomatis memilih daging tanpa lemak untuk Baskara. Mereka berdua duduk dan mulai makan. Arunika dengan terampil mengambil semua daging tanpa lemak dari piringnya dan menaruhnya di piring Baskara, lalu menaruh semua daging berlemak dari piring Baskara ke piringnya sendiri.
Ini adalah rutinitas standar mereka setiap waktu makan siang ketika mereka makan bersama. Bhaskara sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka baru mulai makan setelah Arunika memisahkan daging tanpa lemak dan berlemak. Si kucing kecil, apakah kamu tidak takut jadi gemuk karena makan begitu banyak daging berlemak? Bhaskara bertanya sambil makan. Arunika menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya untuk menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya, memperlihatkan cuping telinganya yang bersih dan merah muda, lalu berkata dengan suara manis dan polos, saya tidak bertambah berat badan. Bhaskara terdiam. Jangan katakan itu di depan perempuan. Nanti mereka marah. Gadis ini sebenarnya memiliki metabolisme yang mencegahnya menambah berat badan. Memang, selain naif, dia tidak memiliki kekurangan lain. Tepat saat itu, sebuah nampan tiba-tiba diletakkan di sebelah Bhaskara, dan Cempaka duduk tepat di samping Bhaskara. Arunika membeku, dengan cepat menundukkan kepalanya lebih dalam lagi, dan, sambil memegang nampannya, bersiap untuk bangun dan melarikan diri. Entah mengapa, melihat Cempaka membuatnya merasa sangat bersalah, seolah-olah dia telah mencuri sesuatu darinya. Kamu belum selesai makan, kamu mau pergi kemana? Bhaskara berbicara, dan tubuh Arunika menegang. Ia tak punya pilihan selain perlahan duduk, menundukkan kepala, sama sekali tak berani menatap Cempaka. Melihat penampilannya yang pemalu, Cempaka merasa semakin jijik. Dia tidak pernah menganggap Arunika sebagai saingan, dan sekarang pun masih sama. Mengabaikan Arunika, Cempaka bertanya pada Bhaskara. Bhaskara, ku dengar kau mengelola kantin pabrik gula dengan sangat baik. Selamat, tapi kenapa kau tidak memberitahuku tentang hal-hal ini? Cempaka merenungkan sikapnya di masa lalu terhadap Bhaskara dan menyadari bahwa Bhaskara selalu menuruti perintahnya, sementara dia jarang memberikan tatapan ramah kepadanya. Mungkin inilah sebabnya Bhaskara menjadi patah semangat dan berhenti mengejarnya. Jadi Cempaka memutuskan untuk bersikap lebih lembut kepada Bhaskara dan memberikan respons positif kepadanya bila pantas. Dia sesekali akan memberi Bhaskara sedikit rasa manis, sehingga Bhaskara akan terus mengejarnya dengan sepenuh hati. Pada tahun 2014, gadis teh hijau baru mulai muncul, dan istilah memancing bahkan belum ada. Namun, pemikiran Cempaka identik dengan pemikiran para maestro seni teh dan gadis kolam ikan di kemudian hari. Jelas terlihat bahwa Cempaka memang memiliki bakat di bidang ini. Namun, hati Bhaskara sudah lama setenang air terhadapnya. Saat ini, memandang Cempaka tidak semenarik memandang tumisan babi di piringnya. Dia memakan daging itu dan berkata, mengapa aku harus memberitahumu? Apa urusanmu? Cempaka terdiam. Matanya yang indah langsung melebar Bhaskara. Apa maksudmu? Namun, ia segera menenangkan diri. Aku di sini untuk berdamai dengan Bhaskara hari ini, bukan untuk berdebat. Dia memutuskan untuk mengubah strateginya dan menunjukkan kelembutan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Melihat Bhaskara terus mengambil dan menikmati daging babi tumis, Cempaka mengambil sepotong daging dari piringnya sendiri dan meletakkannya di piring Bhaskara. Makan lebih banyak, gerakan Bhaskara terhenti, dan Arunika, yang tadinya menundukkan kepala di hadapannya, juga diam-diam mengangkat matanya. Cempaka terkekeh dalam hati, berhasil, sepertinya aku harus memberikan sedikit kelembutan pada Bhaskara di waktu yang tepat di masa mendatang, agar dia tetap berada di sisiku. Saat Cempaka sedang merasa puas diri, suara Bhaskara yang tanpa emosi terdengar di telinganya, saya tidak makan daging berlemak. Cempaka terdiam, menatap potongan daging yang baru saja ia letakkan di piring Bhaskara. Memang itu potongan daging berlemak, tapi apa bedanya? Tanpa sadar dia berkata, kapan kamu berhenti makan daging berlemak? Kenapa aku tidak tahu? Bhaskara dengan tenang berkata, aku tidak pernah makan daging berlemak sejak kecil. Tidak mungkin. Saat kamu masih di taman kanak-kanak, suara Cempaka menghilang. Ia tiba-tiba teringat bahwa ia sepertinya tidak pernah memperhatikan preferensi Bhaskara. Apa yang dia suka makan? Apa yang tidak dia suka makan? Apa? Arunika menjadi semakin gugup mendengar begitu banyak orang membicarakannya. Hampir saja ia menenggelamkan kepalanya ke dalam nampan makanannya. Saat itu, mendengar kata-kata Bhaskara, Arunika sangat ketakutan hingga hampir merangkak di bawah meja untuk bersembunyi. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, memohon dengan lembut dan memilukan Bhaskara. Kumohon jangan melihat betapa takutnya dia. Bhaskara dengan cepat berkata, aku hanya bercanda, tidak apa-apa. Ayo makan, jika mereka berani membicarakanmu lagi, aku akan menumpahkan makananku ke kepala mereka. Setelah berbicara, dia malah mengangkat piringnya dan melirik ke sekeliling dengan tajam. Melihat tingkahnya, Arunika tak kuasa menahan tawa kecil, lalu cepat-cepat menutup mulutnya, cuping telinganya yang seperti giok memerah. Aku, berani-beraninya aku tertawa di depan begitu banyak orang. Bagaimana jika mereka mendengarku? Aku tidak mau mereka melihatku lagi. Arunika sangat ketakutan di dalam hatinya. Tetapi tindakan pencegahan Bhaskara barusan jelas berhasil.
karena orang-orang di sekitar mereka dengan cepat menyelesaikan makan mereka dan pergi. Arunika menghela napas lega dan melanjutkan makan dengan kepala menunduk. Baskara menatapnya. Alisnya sedikit mengerut. Dilihat dari reaksi si kucing kecil. Dalam keadaan normal, dia sama sekali tidak akan berani menunjukkan wajah aslinya di depan teman-teman sekolahnya. Lalu mengapa dia berani melepas kacamatanya dan menghapus alisnya yang rapi setelah ujian masuk perguruan tinggi di kehidupan sebelumnya, dan naik ke panggung untuk menerima penghargaan di depan semua guru dan siswa? Karena pada saat itu, dia sudah memutuskan untuk bunuh diri. Seseorang yang akan meninggal, tentu saja, tidak akan lagi mengalami kecemasan sosial. Atau mungkin, dia ingin meninggalkan sisi terindah dirinya di hati lebih banyak orang sebelum dia meninggal. Tapi bagaimana dengan kehidupan ini? Masih ada 1 bulan lagi. Bisakah saya mengubah hasil ini? Si alis satu terlihat seperti itu. Baskara pasti tidak menyukainya. Cempaka, kamu harus percaya diri. Baskara sebenarnya tidak membencimu. Itu hanya karena kamu terlalu lama bersikap dingin padanya. Asalkan kamu memberinya sedikit kelembutan, dia akan kembali padamu. Dalam perjalanan dari kantin kembali ke kelas, Cempaka bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan, Arunika tidak menimbulkan ancaman bagi saya. Dia telah mengamati si alis satu dengan saksama di kantin barusan. Si alis satu tidak memiliki ciri-ciri yang menonjol. Kalau boleh dibilang, dia hanya agak tinggi, dan bentuk tubuhnya hampir tidak bisa diterima. Namun, hanya dengan bentuk tubuh yang bagus dan tanpa wajah cantik, dia tetap tidak menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Cempaka bahkan merasa dirinya konyol. Aku adalah gadis tercantik di sekolah, namun aku begitu mengkhawatirkan seorang gadis jelek. Bukankah itu terlalu menunjukkan kurangnya kepercayaan diri? Jangan dipikirkan dulu. Pertama, persiapkan diri dengan baik untuk ujian masuk perguruan tinggi. Paling-paling, aku akan menemui Baskara beberapa kali lagi selama liburan musim panas, dan aku akan dengan sendirinya memenangkan hatinya. 10 menit kemudian, Baskara dan Arunika juga keluar dari kafetaria. Keduanya berjalan berdampingan di sekolah, dan banyak orang diam-diam memperhatikan mereka sepanjang jalan. Arunika sangat gugup dan sama sekali tidak berani mendongak. Baskara juga tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Menyelamatkan si kucing kecil telah mencapai tahap keempat, tetapi sekarang menemui hambatan. Masih perlu untuk membiarkan Arunika berinteraksi dengan orang lain dengan jati dirinya yang sebenarnya di tempat-tempat dan tidak menyimpan pikiran untuk bunuh diri. Malah berlari kembali ke kampung halamannya untuk melakukan bunuh diri setelah menerima penghargaan tersebut. Nyawa manusia dipertaruhkan, dan Baskara kini telah menjadikan penyelamatan si kucing kecil sebagai prioritas utama. Sialan, bagaimana dengan janji hanya ingin menghasilkan uang? Baskara sedikit merasa sedih ketika sebuah suara yang malu-malu dan jelas terdengar di telinganya Baskara. Apakah kamu marah? Baskara terkekeh. Tidak, hanya saja makanan di kantin siang ini tidak terlalu enak. Arunika dengan cepat berkata, kalau begitu, aku akan membuatnya untukmu malam ini. Lalu dia menyadari suaranya terlalu keras dan dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Apakah masih ada sayuran di rumah? Tanya Baskara. Tidak, baiklah. Kalau begitu kita akan pergi membeli bahan makanan sore ini. Oh, ketika keduanya tiba di pintu masuk kelas 35, Baskara berkata kepada Arunika, aku bisa pulang setelah sekolah sore ini. Tunggu aku di kelas setelah sekolah. Dia berhasil masuk 100 besar dalam ujian simulasi kedua. Jadi dia tidak perlu lagi dihipnotis oleh Cempaka setiap hari. Oh, Arunika mengangguk lemah, lalu berjalan masuk ke kelas 35 dengan kepala tertunduk. Seperti biasa, hampir tidak ada yang memperhatikannya. Kecuali Citra, dia dengan saksama memperhatikan Arunika berjalan melewatinya, lalu tiba-tiba berbalik dan menepuk seorang anak yang berbaring di mejanya. Ko, Estu, anak itu mendongak. Dengan suara serak berkata, ada apa? Citra berbisik dengan bersemangat. Apakah kamu ingat terakhir kali kita melihat Baskara dan Arunika di bas? Citra dan Estu tinggal sangat berdekatan, dan kedua anak itu pulang naik bas bersama setiap hari. Suatu kali, mereka melihat Baskara dan Arunika di dalam bas dan memperhatikan bahwa Arunika sepertinya tidak memakai kacamata, tetapi mereka terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas. Kemudian, ketika mereka turun dari bas, mereka mendengar seseorang yang juga turun mengatakan ada seorang wanita cantik di bas yang bahkan lebih cantik dari seorang selebriti. Citra langsung bertanya-tanya apakah mereka membicarakan Arunika, tetapi Estu berpikir itu tidak mungkin. Setelah Citra menyebutkannya, Estu pun teringat. Sambil menguap ia berkata, aku ingat, ada apa? Citra menatap Arunika, yang sedang berjalan ke pojok untuk duduk, lalu berbisik, akhir-akhir ini aku mengamati Arunika, dan menurutku dia pasti cukup cantik. Ya, kalau dia melepas kacamatanya dan merapikan alisnya yang satu itu, dia pasti akan jadi anak tercantik di sekolah, kan? Jangan bercanda, aku mengantuk. Estu dengan santai menepisnya.
lalu berbaring kembali di mejanya untuk tidur. Citra melihat keluar kelas. Bhaskara sudah pergi. Kemudian dia menatap Arunika, yang duduk di pojok dengan kepala tertunduk, dan bergumam. Dengan bentuk tubuh sebagus itu, wajahnya seharusnya tidak sejelek itu, kan? Sepulang sekolah di sore hari, Bhaskara hendak meninggalkan kelas tetapi dipanggil ke kantor oleh Guru Jaka. Guru Jaka, aku ada urusan. Tidak ada orang lain di kantor. Jadi Bhaskara berbicara sedikit lebih santai. Guru Jaka menatapnya dengan kesal. Nak, kamu pernah mendapat nilai bagus sekali dan sekarang kamu terlalu bersemangat. Tidak, Guru Jaka, aku buru-buru pulang untuk les. Kembali untuk bimbingan belajar. Guru Jaka menyipitkan matanya dan bertanya, ku dengar ada seorang gadis dari kelas 35 yang membimbingmu. Bhaskara mengerti, Guru Jaka khawatir dia akan terlalu asyik dengan wanita dan mengabaikan studinya. Guru Jaka, jangan khawatir. Aku dan Arunika memiliki hubungan yang murni. Jangan main-main denganku. Guru Jaka mengumpat sambil tersenyum. Tetapi dia tampak lega. Melambaikan tangannya cepatlah keluar. Hehe, aku pergi dulu. Sambil memperhatikan Bhaskara berjalan keluar dari kantor, Guru Jaka menggaruk garis rambutnya yang semakin menipis. Bergumam, penampilan Arunika memang agak biasa saja. Jadi tidak perlu khawatir anak ini akan menjalin hubungan asmara di usia muda. Bhaskara berlari ke ruang kelas 35. Ruangan itu sudah kosong. Hanya Arunika yang duduk tenang di pojok. Keponakan kecilku, ayo pergi. Mendengar suara Bhaskara, Arunika segera berdiri dan berlari menghampirinya sambil membawa ranselnya. Rambut hitamnya berkibar, dan gerakan naik turun yang halus terlihat di bawah seragam sekolahnya yang longgar. Bhaskara mengalihkan pandangannya. Gadis ini sepertinya tidak menyadari betapa sangat menariknya bentuk tubuhnya. Dia harus mengajarinya nanti agar tidak berlari seperti itu di depan anak laki-laki. Itu bisa berakibat fatal. Om, Arunika menatapnya dengan bingung. Suaranya jernih dan polos. Bhaskara terbatuk kering. Jangan panggil aku Om dengan suara seperti itu. Arunika berkedip. Tampak benar-benar bingung. Ayo pergi. Bhaskara melambaikan tangan. Menuntunnya keluar dari kelas dan dengan cepat turun ke lantai bawah. Keduanya berjalan keluar dari sekolah dan tiba di halte bus. Tak lama kemudian, bus pun tiba. Bus itu masih sangat penuh sesak, dan Bhaskara melindungi Arunika saat mereka naik. Keduanya diam-diam berdesakan di sudut, dan Arunika juga dengan sadar melepas kacamatanya. Bhaskara menatapnya dari atas. Bagaimana kalau kau juga menghapus alis satumu? Arunika terdiam, lalu menggelengkan kepalanya terus-menerus. Rambutnya acak-acakan, seperti anak kucing yang terkejut. Bhaskara hanya mencoba, menyadari bahwa dia tidak bisa terburu-buru sekarang, dan tersenyum. Sayuran apa yang sebaiknya kita beli hari ini? Arunika berpikir sejenak, lalu bertanya dengan lembut, Bhaskara, kamu ingin makan apa? Bhaskara sudah makan masakan Sichuan di restoran Pringgading kemarin, dan dia tidak ingin makanan pedas hari ini. Saya ingin makan masakan Padang. Arunika menjawab dengan oh. Bhaskara tersenyum. Inilah keuntungan memiliki juru masak serba bisa di rumah. Masakan apapun yang Anda inginkan, dia bisa langsung menyiapkannya. Saat itu, sekitar 7 atau 8 meter dari mereka, Citra sedang menatap Arunika dengan penuh antusias, yang telah melepas kacamatanya. Ya Tuhan, cantik sekali. Peringkat Citra turun beberapa peringkat dalam ujian simulasi kedua ini, dan dia ditahan setelah jam sekolah oleh gurunya untuk diajak bicara. Saat ia keluar, si kucing kecil sudah pergi, jadi ia harus mengejar bus sendirian. Akibatnya, ia kebetulan melihat Bhaskara dan Arunika, maka, api gosip Citra pun langsung berkobar hebat. Terakhir kali, Bhaskara dan Arunika juga naik bus bersama. Dia mendengar bahwa keluarga Bhaskara tampaknya tinggal di Jalan Pabrik Tua, tetapi bus nomor 9 menuju Jalan Tongsing, yang sama sekali berlawanan arah dengan Jalan Pabrik Tua. Hei, apakah Bhaskara sengaja mengantar Arunika pulang? Aku sudah tahu, Om dan keponakan macam apa itu? Semuanya palsu. Kedua orang ini pasti sepasang kekasih rahasia. Wah, aku dapat gosip seru hari ini. Si gadis tukang gosip Citra langsung bersemangat. Jadi dia diam-diam mengikuti Bhaskara dan Arunika naik bus nomor 9. Dia dengan cerdik menjaga jarak 7 atau 8 meter dari mereka, bersembunyi di balik seorang penumpang pria yang tinggi, sesekali mengintip keluar. Akibatnya, dia melihat Arunika melepas kacamatanya, dan seketika itu juga, wajah yang polos dan cantik muncul di hadapannya. Citra langsung terkejut. Astaga, Arunika benar-benar secantik itu tanpa kacamata. Mata ini, Citra takjub sekaligus sedikit menyesal. Dan pikirannya mulai membayangkan betapa cantiknya Arunika jika alisnya tidak memiliki kekurangan. Setelah berpikir lama, jawabannya adalah, dia tidak bisa membayangkannya. Karena bahkan dengan penampilannya sekarang pun, dia sudah cukup cantik. Bahkan sedikit lebih cantik dari si cantik sekolah Cempaka. Jika dia lebih sempurna lagi, itu akan terlalu tidak adil bagi orang lain. Aku melihat Dewi itu lagi, sangat cantik. Hei,
Anak itu, jauhi dewiku. Mengapa sang dewi selalu dipinang oleh pria yang begitu jelek? Pada saat itu, Citra mendengar tiga pemuda di sebelahnya juga diam-diam memperhatikan Arunika. Ketiga pria ini jelas bukan pertama kalinya mereka melihat Arunika. Mereka diam-diam mengaguminya sambil menggertakkan gigi melihat Baskara. Citra mendengus. Baskara tidak jelek, kalian saja yang iri. Saat itu, Bas tiba di halte pasar sayur. Baskara dan Arunika turun dari bas, dan Citra juga mengikuti mereka. Dia terus mengikuti mereka dari belakang, dan melihat mereka berjalan berdampingan memasuki pasar sayur. Apa yang mereka lakukan di pasar sayur? Mungkinkah pasar sayur juga bagian dari sandiwara mereka? Citra langsung bersemangat dan segera mengikuti mereka ke pasar sayur, hanya untuk melihat bahwa Sensin Mei dan Baskara sebenarnya sedang membeli bahan makanan. Cara mereka berbelanja bahan makanan juga sangat menarik. Apapun yang Arunika pilih, Baskara akan pergi dan menawar harga dengan pemilik toko, sementara Arunika berdiri dengan tenang di samping. Setelah Baskara selesai tawar-menawar, Arunika akan membayar dan mengambil barang belanjaan. Keduanya bekerja sama secara diam-diam, dan dalam waktu singkat, mereka telah membeli 2 karung besar bahan-bahan. Citra menatap dengan tercengang kenapa rasanya seperti pasangan tua. Mungkinkah mereka sudah tinggal bersama? Sebuah dugaan gila muncul di hati Citra. Arunika sangat cantik. Wajar jika Baskara tidak bisa menahan diri, kan? Wah, gosipnya besar sekali. Citra sangat gembira hingga bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba, teleponnya berdering, dan dia langsung kecewa saat melihatnya. Mama, kenapa kamu belum pulang selarut ini? Kami menunggumu makan. Kamu pergi kemana lagi? Dasar anak kecil. Aku akan segera kembali. Citra memandang Baskara dan Arunika dari kejauhan, lalu dengan berat hati berjalan keluar dari pasar sayur. Dia menemukan nomor telepon si kucing kecil di ponselnya, dan sangat ingin berbagi gosip besar ini dengan sahabatnya. Namun, jarinya tiba-tiba berhenti. Arunika selalu memakai kacamata untuk menyembunyikan penampilannya. Pasti ada alasannya, kan? Jika aku memberitahu orang lain, apakah Arunika akan sangat khawatir? Sudahlah, Arunika yang begitu cantik, biarkan aku melindunginya. Wahahaha, begitu laki-laki penggosip itu pergi, Baskara dan Arunika juga keluar dari pasar sayur. Tidak ada bahan makanan di rumah, dan Arunika membeli banyak bahan makanan hari ini, 2 tas besar yang berat. Awalnya Baskara ingin menggendong mereka sendiri, tetapi Arunika bersikeras untuk mengangkat salah satunya, jadi Baskara hanya bisa membiarkannya. Keduanya naik bas lagi dan tiba di halte terakhir, Jalan Serayu. Cuaca di bulan Mei semakin panas. Arunika membawa tas-tas berat itu, rambutnya sedikit acak-acakan, dan dahinya dipenuhi butiran keringat halus. Baskara bertanya, lelah? Arunika menggelengkan kepalanya. Aku tidak lelah, Baskara. Berikan tas itu padaku. Wanita ini bahkan ingin membawa kedua tas itu sendirian. Baskara menatapnya tajam. Begitu cakapnya. Kenapa kamu tidak cukup berani? Dia cantik dan kaya, dan dia bahkan membeli bahan makanan dan memasak untuk seorang pria. Cek-cek. Sungguh seorang bodhisattva wanita. Memang, laki-laki masih perlu hidup bergantung pada perempuan. Baskara dan Arunika segera sampai di rumah. Begitu Arunika memasuki rumah, ia langsung berlari ke kamar mandi. Saat keluar, alisnya yang lurus telah dibersihkan, memperlihatkan kembali wajahnya yang polos, menawan, dan cantik memesona. Seolah takut Baskara akan marah, dia cepat-cepat berlari ke arah Baskara, tangannya di belakang punggung, sambil mengedipkan matanya Baskara, alisnya dihapus. Baskara mengacak-acak rambutnya dengan tidak anggun. Aku tahu, cepat masak. Oh, melihat Baskara tampaknya sudah tidak marah lagi, Arunika dengan senang hati setuju dan membawa bahan-bahan ke dapur bersama Baskara, lalu mulai memasak. Tak lama kemudian, hidangan-hidangan lezat masakan Padang tersaji di meja makan. Ayam pop, daging berlapis madu, udang balado, rendang, telur dadar dan sambal lombok hijau. Ini terjadi setelah Baskara mengingatkan Arunika untuk tidak membuat terlalu banyak hidangan, karena 2 orang tidak akan bisa menghabiskannya. Jika tidak, dia bisa saja membuat semua hidangan terkenal masakan Padang untuknya. Keduanya duduk, dan Arunika menyajikan nasi Padang dengan rendang kepada Baskara. Lalu dia mengupas beberapa udang dan memasukkannya ke dalam mangkuk Baskara. Jari-jarinya ternoda oleh sambal balado udang, dan sisi kucing kecil memasukkan jarinya ke mulutnya untuk menghisap, sambil bertanya kepada Baskara, "Baskara, apakah rasanya enak?" Baskara menatap jari-jari rampingnya di mulut kecilnya yang merona. Samar-samar melihat sedikit warna merah muda yang lembut, yang tampak polos sekaligus penuh daya tarik. Uhuk, enak sekali. Arunika mengedipkan matanya dengan bingung. Tapi kamu belum makan. Baskara berdeham, tidak lagi memandanginya, dan menundukkan kepalanya ke makanannya. Apakah si rubah kecil ini tidak menyadari betapa memikatnya dia? Hehe, penganut tahu yang rendah hati ini hanya ingin menghasilkan uang.
Semua iblis dan monster hanyalah ujian dalam perjalanan saya untuk menghasilkan uang. Vixen, aku butuh bantuanmu untuk bercocok tanam. Dek-dek, Baskara. Guru Aruni, saya di sini. Baskara sedang berlatih kultivasi dengan iblis wanita ketika suara riuh galang terdengar dari luar. Arunika terkejut dan bergegas naik ke lantai atas. Baskara tahu dia akan membuat dirinya terlihat jelek lagi. Jadi dia menunggu sejenak sebelum pergi membuka pintu. Baskara, kenapa kau lama sekali membuka pintu? Apa kau sudah menghabiskan semua masakan Arunika lagi? Begitu Galang masuk, ia segera bergegas ke meja makan, dan melihat hidangan padang yang lezat di atas meja. Ia sangat gembira, hahaha. Akhirnya aku berhasil kali ini. Galang sudah mendambakan masakan Arunika sejak terakhir kali mencicipinya. Jadi hari ini dia hanya makan beberapa suapan di rumah dan bergegas ke sana. Melihat begitu banyak makanan yang tersisa, dia langsung menyantapnya. Astaga, dasar gendut, enyahlah. Sepiring udang ini milikku. Memem. Baskara, kau keterlaluan. Kau ingin memonopoli semua makanan lezat ini. Ah, kenapa kau sampai menyentuhku? Kedua anak laki-laki itu bergegas dengan panik. Dan pada saat Arunika muncul kembali dengan alis menyatu dan kacamata terpasang, piring-piring lain di atas meja telah disapu bersih. Hanya sepiring dadar telur yang berhasil diselamatkan oleh Baskara. Si kucing kecil, makan ini. Baskara meletakkan piring dadar telur di depan Arunika. Galang, yang tidak mendapat bagian dari hidangan itu, memandang Arunika dengan ramah dan berkata, Arunika, Baskara bilang kau suka hidangan ini, dan dia bahkan tidak mengizinkanku menyentuhnya. Kenapa kau tidak menyisakan sedikit untukku? Melihat Arunika tidak bergerak, dia bertanya, kenapa kau tidak makan? Arunika perlahan bertanya, Baskara, bagaimana kau tahu aku suka dadar telur? Baskara tertawa, kamu bisa tahu aku suka udang dan tidak suka daging berlemak, jadi kenapa aku tidak bisa tahu kamu suka dadar telur? Arunika menatapnya dengan tatapan kosong, dan Baskara mendesak, cepat makan. Oh, Arunika menjawab, mengambil sepotong dadar telur, memasukkannya ke mulutnya, mengunyah beberapa kali, lalu mendongak, matanya sedikit melengkung. Ini sangat lezat. Baskara merasa agak geli, ini masakan buatannya sendiri, dan dia malah memuji dirinya sendiri. Setelah makan malam, Arunika membereskan piring dan pergi ke dapur untuk mencucinya. Galang keluar, melihat ke arah dapur, dan menyenggol Baskara dengan sikunya. Baskara, terima saja Arunika. Baskara meliriknya, apa yang kau bicarakan? Galang terkekeh, lihat, Arunika punya nilai bagus, dia kaya, dan dia bisa memasak. Kau tidak akan menemukan gadis sebaik dia bahkan jika kau mencari dengan lentera. Baskara mencibir, wanita hanya memperlambat kecepatan saya menghasilkan uang. Galang mencibir, bukankah kau hanya mengatakan kau tidak menyukai penampilan Arunika? Biar ku katakan, saat mencari pacar, kau tidak bisa hanya melihat penampilan, kau juga perlu melihat kepribadiannya. Arunika sangat berbudi luhur dan lembut kepada orang lain. Bukankah dia jauh lebih baik daripada Cempaka? Baskara berkata dengan nada meremehkan. Dia sudah lebih baik dari Cempaka. Apalagi yang perlu dibandingkan? Galang tampak nakal. Baskara, kau dan Arunika belum bermesraan secara diam-diam, kan? Bodoh. Idiom itu tidak digunakan seperti itu. Lalu idiom apa yang sebaiknya digunakan? Saling melirik secara diam-diam. Bertindak dulu baru melapor kemudian. Menikah dulu baru mencintai kemudian. Hamil sebelum menikah. Enyah. Arunika selesai mencuci piring dan keluar. Ketiganya duduk di ruang belajar, siap memulai bimbingan belajar. Begitu tiba waktu belajar, Galang menjadi sangat serius, mengeluarkan buku dan catatannya, dan langsung bersiap untuk belajar. Namun, Arunika mengeluarkan sebuah buku catatan dan dengan malu-malu menunjukkannya kepada Baskara, sambil berkata pelan, Baskara, ini untukmu. Baskara membukanya dan melihat bahwa isinya ditulis rapi dengan tulisan tangan yang indah dan halus, merangkum berbagai poin pengetahuan. Di bawah setiap poin pengetahuan, bahkan ada contoh soal, dan ide serta proses pemecahan masalahnya ditulis dengan sangat detail. Baskara menyadari bahwa semua poin pengetahuan yang tertera di sana persis sama dengan hal-hal yang saat ini kacau dalam pikirannya. Sekarang, hanya dengan buku catatan kecil ini, semua kode yang masih kacau terkait poin-poin pengetahuan di benaknya dapat dihilangkan. Ini bukan sekadar buku catatan kecil, ini praktis adalah buku citraan rahasia seni bela diri. Baskara tiba-tiba teringat lingkaran hitam di bawah mata Arunika. Mungkinkah dia begadang selama 2 hari terakhir hanya untuk membuat buku citraan rahasia ini untukku? Astaga, ini benar-benar harta karun. Galang mencondongkan tubuh, langsung berseru kagum, lalu bereaksi, menatap Arunika dengan penuh harap. Arunika, di mana bagianku? Arunika berkata dengan ekspresi kosong dan menggemaskan, jelas tidak pernah terpikir untuk menyiapkan buku catatan kecil untuk Galang. Galang sedang depresi. Saya protes. Ini standar ganda yang terang-terangan.
Diam, kalau kau membuat suara lagi, jangan datang besok. Astaga, Kakak Chen, aku akan diam. Pukul 9 malam, sesi bimbingan belajar hari ini berakhir. Guru Sen, kami pergi. Tidak perlu. Apa? Galang tidak mendengar dengan jelas. Tidak apa-apa, ayo pergi. Baskara menoleh ke belakang. Pintu utama rumah Arunika sudah tertutup. Dia dan Galang meninggalkan kompleks villa dan berjalan sebentar. Lalu Baskara tiba-tiba berkata, aku lupa membawa bukuku. Dasar gendut, kau pulang duluan. Setelah itu, dia berbalik dan berlari kembali ke arah kompleks villa. Galang terkejut dan berteriak dari belakang, hei, Baskara, kenapa kau lupa sesuatu lagi? Baskara kembali ke kompleks villa, tiba di depan rumah nomor 6-1, menekan bel pintu, dan berteriak ke dalam si kucing kecil, ini aku. Pintu utama terbuka dengan cepat, dan sebuah wajah kecil berkacamata mengintip keluar. Melihat Baskara, kegembiraan yang tak terkendali langsung muncul di wajah kecil itu. Baskara, kenapa kau kembali? Biarkan saya masuk dulu, baru saya jelaskan. Oh, Arunika dengan cepat menyingkir, membuka pintu, dan memberikan sandal kepada Baskara. Baskara mengganti sepatunya dan masuk ke dalam rumah, menatap Arunika dengan ekspresi serius. Baskara, ada apa? Si kucing kecil menundukkan kepalanya di bawah tatapannya, memutar-mutar ujung bajunya dengan kedua tangan, tampak cemas. Baskara bertanya, apakah lingkaran hitam di bawah matamu itu karena kamu begadang membuat buku catatan kecil untukku? Arunika mengangguk lemah. Baskara mengerutkan kening. Bukankah sudah kubilang untuk beristirahat yang cukup dan jangan begadang? Arunika diam-diam menatapnya. Melihat ekspresinya menjadi semakin serius, dia cemberut dengan sedih dan berbisik, saya minta maaf. Dia tidak menyadari sedikit pun senyum nakal yang muncul di wajah Baskara. Dia tidak berlari kembali untuk menanyai Arunika, melainkan menggunakan kesempatan ini untuk membuat Arunika mengambil langkah terpenting dan mengatasi rasa takut di dalam dirinya. Untuk memungkinkannya menghadapi tatapan orang lain dengan berani, untuk menjadi ceria, tidak lagi tenggelam dalam dunia kecilnya yang terisolasi, dan menghindari kemungkinan bunuh diri. Baskara terus berpura-pura serius, aku sangat marah sekarang. Aku minta maaf. Arunika memang merasa gugup dan berulang kali meminta maaf. Baskara berkata tanpa ekspresi, jika kau tidak ingin aku marah, lakukan satu hal saja. Ada apa? Si kucing kecil mendongak. Ia baru saja melepas kacamatanya, dan matanya yang besar berair, membuat orang merasa gelisah. Namun, alisnya yang menyatu belum diseka, dan kecantikannya yang menakjubkan masih memiliki satu sentuhan akhir. Baskara tetap mempertahankan sikap tegasnya dan berkata dengan ringan, singkirkan alis tunggalmu dan ajak aku jalan-jalan di kompleks ini 2 kali, dan aku tidak akan marah lagi. Arunika tidak menyangka Baskara akan mengajukan permintaan seperti itu. Secara naluriah ia ingin menggelengkan kepalanya, tetapi melihat ekspresi serius Baskara, ia langsung tidak berani menolak. Namun, begitu dia berpikir untuk menghapus alisnya yang menyatu dan pergi keluar, adegan-adegan yang sengaja disembunyikan itu tiba-tiba muncul di benaknya tanpa terkendali. Bukankah itu si tercantik di sekolah yang juga seorang siswi berprestasi? Si cantik sekolah yang mana? Dia pembawa sial. Dia membawa sial sampai orang tuanya meninggal, lalu membawa sial sampai tantenya bercerai. Kukatakan padamu, jangan melihat betapa polosnya dia terlihat. Sebenarnya, di balik punggungnya astaga. Ini seru sekali. Kita memang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Benar sekali. Semua yang cantik itu jalang. Kecantikan sekolah apa? Murahan sekali. Suara-suara menakutkan itu muncul kembali, dan Arunika merasa kepalanya berdengung seolah-olah akan meledak. Aku tidak melakukan apapun. Jadi mengapa kau melakukan ini padaku? Mengapa? Si kucing kecil, apakah kamu? Sebuah tangan hangat dengan lembut menyentuh bahunya, dan Arunika merasa seolah seluruh tubuhnya tersengat listrik, benar-benar tertegun. Tangannya menyentuh tubuhku. Perasaan ini, bukankah berbeda dengan mengelus kepala kucing? Arunika tanpa sadar membandingkan perbedaan antara Baskara yang menyentuh kepalanya dan Baskara yang menyentuh tubuhnya sekarang. Di masa lalu, setiap kali dia mengingat pengalamannya di sekolah menengah atas, rasa sakit dan sesak di kepala dan dadanya selalu menghantuinya. Namun kali ini, perasaan tidak nyaman itu dengan cepat menghilang. Hei, si kucing kecil, jangan menakutiku. Kalau kamu tidak mau, lupakan saja. Aku hanya bercanda. Baskara sedikit panik, memegang Arunika dan berbicara berulang-ulang. Sesaat kemudian, Arunika mendongak Baskara. Aku akan mencoba. 10 menit kemudian, kawasan permata hijau di bawah langit malam terasa sangat sunyi. Lampu jalan yang terang berjajar di sepanjang jalan yang dipenuhi pepohonan, dan cahaya lembut menyinari tanah, memantulkan cahaya bulan di langit. Si kucing kecil, keluarlah. Baskara berdiri di pinggir jalan, memberi isyarat dari balik pohon. Saat suara lemah dan jernih terdengar,
Sesosok tinggi dan anggun dengan malu-malu muncul dari balik pohon besar. Ia mengenakan gaun rumahan panjang bergaya konservatif, menutupi seluruh tubuhnya dari leher ke bawah, hanya memperlihatkan wajahnya yang cantik. Di wajahnya yang berbentuk sempurna seperti biji melon, fitur-fiturnya bagaikan lukisan, hidungnya seperti giok yang diukir, dan tanternya seperti awan merah tua, seolah-olah dia adalah peri yang keluar dari sebuah lukisan. Bhaskara terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama memandanginya di rumah. Mengapa dia masih saja teralihkan perhatiannya? Tidak mudah meyakinkan si kucing kecil untuk tampil dengan penampilan alaminya. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Si kucing kecil, ayo, jalan beberapa langkah saja. Tidak apa-apa, dia memberi isyarat kepada Arunika, menuntunnya selangkah demi selangkah keluar. Keduanya baru saja keluar dari rumah. Dan Arunika masih merasa gugup, bersembunyi di balik pohon untuk waktu yang lama. Atas desakan Bhaskara, dia akhirnya memberanikan diri untuk keluar. Waktu sudah lewat pukul 9, dan tidak banyak orang yang berjalan-jalan di kawasan perumahan. Arunika mengikuti Bhaskara dan perlahan berjalan beberapa langkah tanpa bertemu siapapun, dan keberaniannya akhirnya sedikit bertambah. Lihat, bukankah kamu sekarang sudah melakukannya dengan cukup baik? Bhaskara tersenyum memberi semangat kepada Arunika. Ayo, kita berjalan beberapa langkah lagi. Dia seperti seorang om aneh yang membujuk seorang gadis kecil, mengajak Arunika berjalan lebih lama lagi. Tepat saat itu, terdengar langkah kaki dan suara dari depan, sepertinya dua wanita. Ah, Arunika panik. Rambutnya hampir berdiri tegak, dan secara naluriah ia ingin bersembunyi di semak-semak terdekat. Bhaskara segera menariknya kembali. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersembunyi di sana? Orang-orang akan mengira kau pencuri. Aku rambut Arunika acak-acakan, membuatnya tampak seperti kucing kecil dengan bulu yang berdiri tegak. Saat keduanya saling menarik, dua wanita yang sedang jogging di malam hari sudah sangat dekat. Aku menonton drama baru kemarin. Pemeran utama prianya agak genit, tapi pemeran utama wanitanya benar-benar cantik, imut, dan ceria. Drama apa? Kurasa judulnya Bos Aku. Aku juga nonton drama itu. Pemeran utama wanitanya cantik banget. Ah, bagaimana para selebriti wanita itu menjaga penampilan mereka? Aku belum pernah melihat orang secantik itu di kehidupan nyata. Ini baru kedua kalinya sejak SMP dia muncul dalam wujud aslinya di depan orang asing. Pertama kali terjadi ketika tantenya dirawat di rumah sakit. Dia bergegas ke rumah sakit dalam keadaan panik. Dan saat itu, dia cemas dan tidak memperhatikan tatapan orang lain. Namun kini, ia benar-benar merasakan tatapan tajam dan penuh harap dari orang-orang asing. Si kucing kecil tanpa sadar ingin memeluk kepalanya dan berjongkok. Tetapi Bhaskara menghentikannya, memaksanya untuk menghadap tatapan kedua wanita itu. Sesaat kemudian, kedua wanita itu akhirnya bereaksi. Menyadari bahwa menatap seseorang seperti itu tidak sopan, dan dengan cepat melanjutkan berlari ke depan. Namun, bisikan-bisikan gembira mereka masih terdengar samar-samar. Wah, adik perempuan ini cantik sekali. Bahkan lebih cantik daripada pemeran utama wanita di acara TV itu. Mungkinkah dia seorang selebriti? Bhaskara berkata kepada Arunika si kucing kecil. Lihat, diperhatikan tidak begitu menakutkan, kan? Sebenarnya, orang lainlah yang seharusnya takut. Kamu sangat cantik sehingga bahkan tanpa berbicara, kamu sudah menjadi pukulan telak bagi mereka yang berpenampilan biasa. Hei, kenapa wajahmu merah sekali? Bhaskara memanfaatkan kesempatan selagi ada, terus membujuk si kucing kecil. Tetapi kemudian dia menyadari wajahnya semerah semangka kecil dan segera bertanya dengan cemas. Bhaskara, tanganku, tanganku. Suara Arunika selembut dengungan nyamuk, saat dia menunduk melihat tangannya yang sedang dipegang Bhaskara. Bhaskara terkejut, segera melepaskan tangannya, dan tertawa terbahak-bahak. Maaf, tangan saya kram, haha. Dia takut Arunika akan melarikan diri, dan karena terburu-buru, dia meraih tangannya. Tetapi alasan itu sangat canggung. Oh. Namun, Arunika menerima penjelasan asal-asalan ini dan dengan patuh terus mengikuti Bhaskara. Keduanya berjalan berputar-putar di kawasan permata hijau, bertemu beberapa tetangga di sepanjang jalan yang juga kagum dengan Arunika. Di antara mereka ada seorang pemuda yang, jika Bhaskara tidak berada di dekatnya, hampir saja menghampirinya untuk meminta nomor teleponnya. Sekitar pukul 21.30, setelah menyelesaikan satu putaran permainan, Bhaskara dan Arunika kembali ke rumah. Si kucing kecil yang tegang akhirnya rileks, dahinya dipenuhi keringat. Bhaskara menatapnya. Bagaimana perasaanmu? Arunika memiringkan kepalanya, mengedipkan mata dengan polos. Aku tidak tahu. Bhaskara tersenyum. Aku pergi dulu. Kamu sebaiknya mandi dan tidur cepat. Besok malam, kita akan membicarakannya besok malam. Ia berbalik untuk meninggalkan pintu. Tiba-tiba merasakan ujung jasnya ditarik. Bhaskara menoleh kembali. Ada apa? Arunika menundukkan kepalanya. Tangan kecilnya menarik ujung jasnya. Tanpa berbicara, tampak sedikit tersinggung.
Baskara mengerti, mengangkat tangannya, dan mengelus kepalanya. Arunika mengeluarkan suara lembut, menyipitkan matanya. Suaranya penuh dengan kepolosan dan kemalasan yang manis, seperti seekor kucing kecil yang sedang dielus. Setelah membelai beberapa saat, Baskara akhirnya berhenti dan melambaikan tangan ke arah Arunika yang wajahnya memerah. Aku akan kembali. Lalu dia meninggalkan pintu dan berjalan pergi dengan cepat. Arunika berdiri di ambang pintu, senyum tipis yang masih teruk di wajah cantiknya. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Dia mengangkatnya dan melihatnya. Saya hanya ingin menghasilkan uang, ingat untuk mengunci pintu. Dan melapor kapan saja, oke. Arunika berdiri diam sejenak, lalu menekan jari-jarinya yang ramping dan putih. Doraemon Baskara, bagaimana? Setelah ujian simulasi kedua ini, beliau memanggil orang tua setiap siswa di kelasnya untuk membahas situasi anak mereka. Baskara meninggalkan nomor ponsel Taraf di sekolah. Dan setelah Baskara masuk kelas 3 SMA, Taraf sering menerima telepon dari guru wali kelas. Hampir setiap kali itu berupa keluhan. Entah Baskara tidak mengerjakan ujian dengan baik, atau dia terlambat lagi karena ingin membeli makanan untuk Cempaka, atau dia ketahuan memberikan catatan kepada Cempaka di kelas, dan sebagainya. Namun hari ini, Taraf mendengar guru wali kelas memuji Baskara untuk pertama kalinya. Ibu Suri langsung merasa sangat lega, dan sudut-sudut mulutnya terangkat begitu tinggi sehingga bahkan sebuah AK pun tidak mampu meredamnya. Guru Jaka memujinya lama sekali di ujung telepon, lalu tiba-tiba mengganti topik. Oh, ngomong-ngomong, Ibu Baskara, saya dengar Baskara menemukan teman sekelas yang membantunya belajar setiap hari. Alis Taraf terangkat, dan dia dengan cepat berkata, ya, Baskara mengatakan itu teman sekelas perempuan dari kelas 35, bernama Arunika. Oh, jadi itu Arunika. Guru Jaka berkata oh, dan Taraf bertanya Guru Jaka, apakah Anda mengenal Arunika ini? Guru Jaka menjawab, ya, Arunika berada di peringkat 20 teratas di seluruh kelas dalam ujian simulasi kedua ini. Arunika pantas mendapatkan pujian atas peningkatan nilai Baskara yang pesat. Taraf berulang kali berkata, ya, saya juga sudah bilang kemarin bahwa saya ingin berterima kasih padanya dengan sepatutnya. Oh, ngomong-ngomong, Guru Jaka. Taraf ragu-ragu, lalu bertanya dengan lembut, apakah Arunika ini, selain prestasinya di bidang akademik, juga unggul dalam aspek lain? Orang dewasa berbicara dengan sangat lihai. Yang disebut unggul dalam aspek lain maksudnya adalah, apakah Arunika sangat cantik? Akankah Baskara dan dia menjalin hubungan lebih awal jika mereka menghabiskan banyak waktu bersama? Guru Jaka di ujung telepon berkata sambil terkekeh, Ibu Baskara, Arunika, adalah anak yang sangat jujur. Dia tidak memiliki bakat khusus lainnya selain prestasinya di bidang akademik. Baskara pasti akan bisa berkonsentrasi pada studinya jika bersamanya. Kata-kata Guru Jaka bahkan lebih penuh tipu daya. Pertama, dia mengatakan Arunika sangat jujur, yang berarti gadis ini tidak memiliki riwayat hubungan asmara di masa muda. Tidak memiliki bakat khusus selain studinya berarti penampilannya sangat biasa. Dengan cara ini, Baskara secara alami hanya akan bisa berkonsentrasi pada studinya jika bersamanya. Taraf langsung mengerti dan terkekeh. Mengerti. Terima kasih atas kerja keras Anda, Guru Jaka. Taraf menutup telepon sambil tersenyum. Sementara Indra di sebelahnya tampak bingung. Istriku, mengapa kau bertanya apakah Arunika itu punya bakat khusus? Apalagi yang kau ingin dia ajarkan pada Baskara? Taraf menatapnya tajam. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Pergi sana. Gambar desainmu lagi. Indra bergegas masuk ke kamar tidur. Tepat saat itu, Baskara kembali. Dan Taraf bertanya dengan lembut, nak, kamu sudah kembali? Sudah makan? Sudah, Bu. Ibu belum tidur? Tanya Baskara. Aku mau tidur. Taraf menatap Baskara sambil tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, guru wali kelasmu meneleponku. Baskara mengganti sepatunya dan berjalan ke ruang tamu. Apa kata Guru Jaka tadi? Dia memujimu karena telah berprestasi dengan baik kali ini dan menyuruhmu untuk terus berprestasi. Oh, aku akan membaca. Baiklah, silakan, teruskan kerja bagusmu. Baskara masuk ke kamar tidurnya. Pintu kamar sebelah terbuka, dan Indra menjulurkan kepalanya keluar. Istriku, bukankah kau dan Guru Jaka sudah membicarakan Arunika? Mengapa kau tidak memberitahu Baskara? Taraf menatapnya tajam. Apa kau tahu? Bagaimana jika kita membuat musuh waspada? Indra keluar dan berbisik. Apakah kau benar-benar mencurigai Baskara dan gadis itu menjalin hubungan di usia muda? Taraf melipat tangannya. Alisnya berkerut rapat. Anak